Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jika pada video sebelumnya kami sudah mengulas bagaimana modal yang harus dikeluarkan dan berapa pendapatan yang harus dikeluarkan pada saat kita membudidayakan ikan nila dengan tebar bibit 1000 ekor. Tapi banyak daripada subscriber menanyakan, "Bang, kita nih masih pemula nih. Coba kalau seandainya hitung-hitungannya hanya tebarnya 500 ekor. Maklum pemula, ya oke, nggak apa-apa." Sebenarnya teman-teman bisa dikalkulasi dari video sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa. Kami ulas secara detail lagi bagaimana sih modal yang kita perlukan untuk tebar bibit yang hanya 500 ekor, serta berapa keuntungan yang akan kita dapatkan. Jangan skip video ini ya. Teman-teman semuanya, untuk melakukan budidaya ikan dengan jumlah 500 ekor. Dalam hal ini kita fokuskan ke ikan nila. Silakan kalau teman-teman mau membudidayakan ikan lain, mungkin hitung-hitungannya juga tidak akan jauh dari sini. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan kolam dengan jumlah kubikasi airnya sebanyak 5 kubik. Oke, 5 kubik itu untuk 500 ekor bibit dengan kepadatan rata-rata adalah 100 ekor setiap kubik. Lalu berapa kebutuhan aerasinya? Kebutuhan aerasinya, teman-teman harus menggunakan pompa aerator dengan output udara 140 liter per menit atau 100 liter per menit. Jadi limitnya itu antara 100 liter per menit sampai 140 liter per menit. Nggak boleh di bawah itu, teman-teman semuanya. Kenapa seperti itu? Apabila dengan limit output udara antara 100 sampai 140 liter per menit, teman-teman bisa menggunakan LP100. Tapi kalau di bawah itu teman-teman menggunakan LP60, itu kurang udaranya. Oke, lanjut. Saya tidak akan menghitung tentang kebutuhan aerator dan segala macam. Dalam hal ini kita akan fokus pada budget modal operasional untuk memproduksi ikan. Langkah pertama yang harus kita hitung adalah bibit. Bibit 500 ekor itu dengan asumsi 1 kilonya ya, 1 kilonya itu isi 50 ekor. Jadi kita sama seperti video kemarin, kita budidaya itu dengan tebar bibit ukuran size-nya adalah 20 gram atau ukuran 5 sampai 7 cm ya, teman-teman. Itu lebih efektif, lebih enak kita ngitungnya. Nah, itu kalau 500 ekor dibagi 20 gram ya, berarti teman-teman membutuhkan bibit sebanyak 10 kilo. Oke, sudah mulai terlihat kan? Nah, 10 kilo itu kalau kita hitung per kilogram bibit, itu harganya 50.000, teman-teman semuanya. Berarti kita membutuhkan modal 500.000. Oke, 500.000 untuk budget bibit, sebanyak 10 kilo, 1 kilo bibit isinya 50 ekor. Jadi 500 ekor. Ketahuan tuh ya kan teman-teman semuanya. Jadi kita butuh bibitnya Rp500.000. Lalu berapa kebutuhan listriknya? Nah, kebutuhan listriknya, teman-teman, apabila tadi, makanya kami uraikan di awal adalah berapa kebutuhan aerasi ya. Teman-teman menggunakan LP100, apapun tuh mereknya, terserah, kami nggak berbicara masalah merek ya. Itu prediksi kebutuhan listriknya adalah 100.000 dalam setiap bulan. Nah, dengan ukuran bibit 20 gram, per ekornya 20 gram, atau size 5-7 cm, diprediksi panennya itu, pengalaman kami adalah sekitar 3 bulan panennya. Artinya teman-teman harus mengeluarkan budget listrik selama 3 bulan kali 100.000 per bulannya. Udah ketahuan, berarti teman-teman harus mengeluarkan budget 300.000 listrik dari tebar bibit sampai panen. Udah ketahuan tuh ya. Bibit 500.000, kemudian listriknya 300.000, sekarang kita akan menghitung pakan. Nah, yang paling besar pada saat kita budidaya ikan itu adalah pakan, teman-teman semuanya. Nah, pakan, sebelum kita menghitung berapa kebutuhan pakan, kita hitung awal dulu adalah target panen. Kenapa? Target panen ini kaitannya dengan berapa jumlah pakan yang akan kita habiskan. Itu adalah kaitannya dengan FCR atau Feed Conversion Ratio, ya kan, berapa rasio antara pakan yang habis dengan bobot ikan yang akan kita dapatkan. Nah, ikan biasanya rata-rata yang paling laku di pasaran itu adalah, teman-teman, adalah sekilonya itu isi 4 atau isi 5. Tapi dalam hal ini kita akan hitung yang sekilo isi 5, karena itu yang lebih ramai permintaan di pasaran. Itu pengalaman kami ya, teman-teman semuanya. Nah, apabila dalam 1 kilonya teman-teman targetkan isi 5 ekor, kalau bibit 500 ekor, berarti hitung-hitungannya adalah 500 dibagi 5. Maka akan ketahuan
Target panen teman-teman itu adalah 1 kintal atau 100 kilogram. Seperti itu ya teman-teman, udah ketahuan tuh ya kan? Berarti dengan ikan 500 ekor bibit ini selama 3 bulan, kira-kira teman-teman itu akan dapat 100 kilogram. Nah, setelah menentukan target panen 100 kilogram, baru kita melangkah berapa kebutuhan pakan. Karena ini kaitannya dengan budget tadi ya kan? Nah, berapa kebutuhan pakan? Ya, kebutuhan pakannya sekitar 100 kilo. Karena FCR kita estimasi adalah 1:1, teman-teman semuanya. 100 kilo pelet itu, kan dalam 1 kilo, dalam 1 karung pelet itu beratnya adalah 30 kilogram. Berarti kalau 3 karung itu baru 90 kilogram. 1 karung pelet, kalau untuk di wilayah Banten, itu yang paling bagus ya, yang proteinnya 32% ya kan. Saya nggak menyebut merek ya. Itu harganya per karungnya 380.000 ya. 380.000 itu kalau dikali 3 karung plus setengah karung tadi, kami sudah hitung di belakang layar. Nanti silakan teman-teman hitung lagi. Itu dibulatkan adalah 1.300.000. Nah, ketahuan tuh. Kebutuhan untuk biaya peletnya adalah 1.300.000. Nah, sekarang kita akan jumlahkan keseluruhan tadi ya, teman-teman. Bibit 500.000, listrik 300.000, 800.000. Kemudian peletnya adalah 1.300.000. Maka kita akan ketemu modal kita adalah 2.100.000. Nah, itulah budgetnya. Jadi teman-teman untuk mendapatkan ikan 1 kintal dengan bibit hanya 500 ekor, ini khusus untuk para pemula ya teman-teman semuanya. Jadi kalau yang udah main partai besar, silahkan minggir dulu bang. Karena kita ini memang khusus buat para pemula ya, untuk skala-skala rumahan. Nah sekarang berapa pendapatan yang akan kita dapatkan? Ikan 1 kintal itu teman-teman, kalau kami biasanya dijual eceran lah ya, dijual eceran tuh per kilonya tuh 35.000. Tapi dalam hal ini kita akan ambil tengah ya. Kita akan ambil tengah, harganya 30.000 aja. Mungkin di lokasi wilayah teman-teman ada yang harganya lebih tinggi, nanti bisa dihitung lagi. Atau yang harganya lebih rendah, dihitung lagi. Jadi kita fokus di sini di harga 30.000. Harga 30.000 untuk 1 kintal ikan udah ketahuan. Kita pendapatan kita adalah 3 juta rupiah. Oke? Itu pendapatan kotor. Nah, dikurangi modal. Pendapatan 3 juta rupiah, modal kita adalah 2.100.000. Maka pendapatan bersih kita adalah 900.000. Itulah teman-teman. Teman-teman boleh dibolak-balik, boleh diutak-atik, hasil penelitian kami dan hasil yang kami lakukan di lapangan tidak jauh seperti itu. Jika teman-teman memelihara ikan 500 ekor dengan metode yang benar ya, tapi kalau metodenya nggak pas, ikan banyak yang mati, aerasi kurang, ketinggian air nggak cukup, pengolahan air nggak sesuai dengan metode yang pernah kami sampaikan, ya tentu tidak akan tercapai. Ini kan sesuai standar dengan pengolahan metode bioflok yang benar, ya kan? Terserah teman-teman mau menggunakan metode RAS silakan, tapi hitung-hitungannya juga nggak akan jauh dari sini. Atau teman-teman misalkan akan menggunakan metode kolam air deras ya, misalnya untuk di kampung ya dengan air pegunungan yang masih bagus, itu juga hitung-hitungan nggak akan jauh dari sini teman-teman semuanya. Jadi kita review kembali, untuk ikan dengan bibit 500 ekor itu menggunakan kubikasi airnya sebanyak 5 kubik dengan menggunakan pompa dengan output udara antara 100 sampai 140 liter per menit ya, bukan per jam, per menit. Nah, di situ teman-teman akan menghabiskan pelet 3,5 karung ya kan, menghabiskan bibit sebanyak 10 kilogram dan menghabiskan listrik itu sebanyak 300.000 dalam 3 bulan itu. Sehingga kalkulasi modal teman-teman yang harus keluarkan adalah 2.100.000, penghasilan kotor 3 juta, dan keuntungan bersih adalah 900.000. Oh kecil ya bang? Ya kecil kan piaranya cuma 500 ekor. Bagaimana supaya besar? Tambah dong kolamnya, ya kan seperti itu. Kalau misalkan teman-teman hasil dalam 500 ekor bibit itu bisa menghasilkan 900.000 rupiah, seandainya teman-teman bisa punya 5 kolam kan udah lain ceritanya. Kan seperti itu. Punya 5 kolam dan disetting, atau punya 6 kolam lah. Disetting misalkan dalam sebulan teman-teman bisa panen 2 kolam. Berarti kan sudah dikalkulasi. Teman-teman bisa akan mendapatkan 1.800.000 itu bersih. Sudah dipotong pelet, dipotong listrik, dan sebagainya. Oke teman-teman, kita fokus mengulas satu tema aja. Dan jangan lupa nanti akan kita ulas lagi tema-tema berikutnya. Tentang pengolahan air, tentang segala macam, sesuai dengan request dari teman-teman ke channel ini. Tapi tolong bantulah di subscribe nih channel kita ini. Karena channel kita ini rencana ya, insya Allah kita akan upload setiap hari dan menjawab keluhan serta persoalan-persoalan teman-teman sekaligus pertanyaan teman-teman semuanya supaya kita belajar bareng-bareng. Sehat selalu, kami Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.